Pada suatu hari hidup sebuah kerajaan Mataram. Raja yang diakui sebagai raja terbesar Mataram memiliki kisah masa muda. Beliau dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang yang terlahir bukan sebagai putra mahkota, harus dikirim oleh ayahandanya Prabu Hanyakrawati. Diajarkan bela diri dan mendalami ilmu agama serta memahami kehidupan bermasyarakat. Prabu Hanyakrawati menikahi Putri Tulung Ayu dan berjanji untuk menjadikan anaknya sebagai pewaris tahta. Kini anaknya yang bernama Raden Mas Rangsang, putra mahkota Mataram, dengan nama aslinya Sultan Agung Adi Prabu Hanyakra-Kusuma. Aku adalah permaisuri yang melahirkan putra mahkota. Sabda Pati Ratu tidak akan teringkari. Apapun yang terjadi, putraku adalah pewaris tahta ini. Namun putra mahkota terlahir tunagrahita, kemudian raja mempersutuk dia Banuwati. Dan lahirlah Mas Rangsang dari pernikahan ini. Kerajaan sedang gelisah bagaimanakah nasib Mataram kelak, sedangkan janji itu telah terucap. Dan kasih sayangku terhadap putra mahkota adalah bentuk dan surat tertulis untuk Mataram. Percaya di seluruh tanah Jawa untuk tahta sang raja. Nah, gini nih caranya. Aku bilang gini. Alah, kamu yang budak kau. Kamu budak. Kamu nih budak bukan. Itu budak. Nah, gini nih cara ngikatnya. Lah, aku tau gak budak? Apa itu Pak budak? Popo yuk. Kalau kalian pada penting kerja ini, saya lakukan dia ajarin tahu. Kamu nih, ngurusin masalah anak kecil juga kamu urusin. Selesaikan masalah kalian dengan cara bermusyawarah hingga mencapai mufakat. Iya. Mas Rangsang itu loh, kebiasaannya seperti malaikat, kesannya aku jadi setannya loh mas. Lono, kan kamu ngerasin sendiri. Pandepokan ini bukan hanya mengajarkan aku untuk menjadi orang yang pemberani saja, tapi bagaimana Pandepokan ini mengajarkan aku untuk bisa menyelesaikan masalah bermusyawarah sampai dengan mufakat. Rasain sendiri kan? Ya, aku rasain betul. Mas paling senang itu di Padepokan ini. Mas Rangsang, kapan toh kita balik ke karaton? Lembayu, kamu habis dari mana? Mas Rangsang, tadi habis dari atas. Akunya nggak disapa, Thomas. Hehehe, yang bener aja kamu, jangan kegenitan. Sentuh aku aja, Thomas. Lembayu, luka bekas batinmu sudah sembuh? Sudah aman toh, Mas. Saya yang ngobatin Lembayung. Lukanya tidak seberapa, tapi memarnya agak parah, Memar? Mas. Jangan, Thomas. Mas Rangsang, ayo mas ke Malam. Pada akhirnya Lembayung dan kawan-kawannya pergi meninggalkan Mas Rangsang dan Mas Lono yang masih berada di dalam kediaman masyarakat. Kini Mas Rangsang dan Mas Lono kembali ke atas dan berjumpa dengan ayahanda tercinta. Jadi keputusan raja untuk menikah lagi adalah keputusan yang menyakitkan untukku. Ia tidak menyadari ketika aku diam, aku memiliki petri yang tersembunyi. Tapi mengertilah, walaupun begitu, tetap saja Gusti Ayu adalah satu-satunya ratu yang paling disanjung. Sabda Padita Ratu haruslah ditepati, haknya putra mahkota yang berhak duduk di singgasana tahta Mataram. Dan karena pantas tak pantas, tapi kaulah yang berhak atas tahta itu. Janji yang diucapkan menjadi bumerang dan menyerah jika tidak ditepati. Ini bukan masalah disanjung atau menjadi bunga dari kerajaan. Ini masalah martabatku yang dijanjikan untuk menjadi ratu satu-satunya. Tapi Gusti Ayu, takdir sudah terjadi. Putra mahkota? Diam! Aku tidak pernah meminta anakku terlahir seperti ini. Aku tetap menyayanginya bagaimanapun keadaannya. Aku ibunya, aku yang melahirkannya. Enggih Kanjeng Ratu, enggih Kanjeng. Kaulah ibunya, ya kaulah ibunya yang akan terus berjuang untuk duduk di tahta itu. Aku mengerti sekarang. Ketika dia tidak bisa menghancurkan hatiku lagi, dia mulai menghancurkan semuanya. Kiai, saya sangat menyukai kebersamaan kita di Pandepokan jajaran ini, Kiai. Bagaimana panjenengan bisa memberikan ilmu kepada kita semua dengan suasana kebersamaan ini? Hahaha.
Betul Kiai, kebahagiaan ini akan selalu datang di tengah kebersamaan kita dan semuanya kita lakukan dengan rasa menyenangkan Kiai. Ya, 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 ya. Kebersamaan kita di Pandepokan ini bisa terus terjaga karena rasa saling percaya di antara kita semua dan bisa berkembang karena rasa pengertian. Apakah aku bisa tinggal di Pandepokan ini selamanya? Aku anak muda dengan darah muda, tahta raja meskipun bukan putra mahkota. Tapi apakah aku akan terlena dengan keindahan di Pandepokan ini? Rangsang, Ada apa, Ki? kamu harus segera kembali ke keraton karena ada yang harus diselesaikan. Mas Rangsang! Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Panembahan Hanyokrawati telah berpulang. Mas, sudah siapkah menggantikan raja memimpin Mataram? Aku tidak mau menjadi raja dan aku tidak akan pernah menduduki tahta itu karena aku ingin menjadi Brahmana yang haus akan ilmu dengan keragaman serta kebersamaan. Tidak lama lagi semuanya akan terjawab. Aku inginkan tahta itu tetap untukku, tapi apakah orang berpihak padaku dengan segala ambisiku? Ini janji raja padaku. Apakah yang sebenarnya tertulis dalam serat itu? Apakah janjinya yang dituliskan untukku? Semua sangat rahasia. Kenapa ini harus rahasia untuk ratu pertama darinya? Mengapa laki-laki harus jadi segalanya? Inginkan tahta itu. Aku berhak atas ini. Aku selalu mencoba meyakinkan diri. Di sana adalah tempatku. Rahasia dan semua takdir, kita tak tahu apa sebenarnya. Aku hanya rangsang, bukanlah putra mahkota. Aku menginginkan, Tidak inginkan tahta itu. Aku tidak berhak atas ini. Aku selalu mencoba meyakinkan diri. Mataram untuk Berdasarkan keputusan tertulis Prabu Hanyokrawati, maka penerus Raja Mataram selanjutnya adalah Pangeran Adipati Matupura. Tidak Mas Rangsang, aku setuju kalau Mas Rangsang ini tidak akan Rangsang, harusnya Mas Rangsang daripada Martapura. Keberlanjutan kerajaan Mataram menjadi pertanyaan di mana-mana. Berdasarkan keputusan tertulis, Pangeran Adipati Matapura lah yang meneruskan tahta. Namun, hanya untuk kurun waktu 1 hari. Dengan begitu, Pangeran Adipati Matapura disebut sebagai Raja Sehari Mataram. Dengan begitu diumumkan Pangeran Adipati Matapura sebagai tahta Raja Mataram kemarin. Maka hari ini berakhirlah tugasnya sebagai raja. Dengan begitu janji Prabu Hanyokrawati kepada Ratu Tulgoyu telah ditepati. Seperti surat yang ditulis oleh Prabu Hanyokrawati, maka saat ini Mataram akan dipimpin oleh Raden Mas Rangsang, mengganti Raden Mas Adipati Martapura dengan sebutan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tahtaku adalah amanah Sunan Kalijaga untuk melindungi rakyat Jawa.
sejak runtuhnya Majapahit, adipati di timur, utara dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah Panji Mataram untuk melawan kekuatan penjajahan dari Eropa yang menjajah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya.